Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah pencipta kami. Di malam hari ini kami akan merenungkan lagi firman-Mu. Memohon kuasa Roh Kudus bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Karunia Roh. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi, Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Janji Roh Kudus tidak dibatasi pada usia berapapun atau pada bangsa manapun. Sejak hari Pentakosta pada zaman para rasul sampai sekarang ini, penghibur telah diutus kepada semua yang menyerahkan diri mereka sendiri sepenuhnya kepada Tuhan dan pelayanannya. Kepada semua orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus datang sebagai seorang penasehat, pembimbing, dan saksi. Menghadapi perlawanan keras, para murid tergerak untuk berjuang dengan semua kekuatan yang diberikan Allah untuk mencapai tingkatan manusia di dalam Kristus Yesus. Tiap hari mereka berdoa untuk mendapatkan anugerah yang baru, agar mereka bisa mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi menuju kesempurnaan. Kegembiraan rohani di bawah keadaan yang luar biasa tidak mesti membuktikan bahwa orang itu merupakan orang Kristen sejati. Kegairahan itu bukan kesucian. Kesucian itu merupakan penyerahan sepenuhnya pada kehendak Allah, tapi hidup oleh tiap firman yang keluar dari mulut Allah, melakukan kehendaknya dan bersandar padanya dengan keyakinan yang tak diragukan untuk semua kebutuhan kita. Roh Kudus memperbaharui kita dan membuat keselamatan dari Yesus yang diselesaikan untuk kita oleh kematiannya efektif dalam kehidupan kita. Pokok pikiran. Sebaliknya, ada beberapa orang gantinya mempergunakan dengan bijaksana kesempatan yang sekarang sedang menunggu beberapa kekhususan dari penyegaran rohani, oleh mana kesanggupan mereka untuk menerangi orang-orang lain akan bertambah besar. Mereka sekarang melalaikan kewajiban dan hak dan membiarkan lampu mereka menyala dengan suram, sementara mereka memandang kepada waktu tanpa suatu usaha. Mereka akan dijadikan penerima berkat istimewa, oleh mana mereka akan diubahkan dan dilayakkan untuk pelayanan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 45. Pelajaran malam ini, hujan akhir dari Roh Kudus akan datang hanya kepada mereka yang telah membiarkan Roh menyiapkan mereka untuk penuaian. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Masing-masing kami diberikan karunia Roh. Ini adalah pemberian yang besar yang Engkau berikan bagi kami untuk menjalankan misi penginjilan. Dan biarlah hati kami terbuka untuk membiarkan Roh Kudus berada dalam hati kami masing-masing, karena misi kami untuk penuaian mengabarkan kabar keselamatan bagi orang-orang yang mau bertobat. Terima kasih Tuhan. Menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.